Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafal Hafiz Jumanti dengan NIM F521-23023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas saya pada pertemuan 9, 10, dan 11. Pada pertemuan 9, kita diberikan tugas untuk membuat 3 database dan juga yang memiliki 5 table. Nah, pada bagian pertama kita membuat 3 database, yaitu di sini saya membuat database sistem pemesanan layanan kebersihan rumah, sistem penjualan alat berkebun, dan juga sistem penyewaan dan penjualan kamera. Nah, kemudian saya di sini kita melanjutkan dengan membuat table, yaitu dengan pertama kita mengaktifkan database-nya dulu, kemudian kita melakukan create table dengan atribut sebagai berikut: ID pelanggan, nama pelanggan, telepon, dan juga email alamat pada table pelanggan. Nah, selanjutnya kita membuat table layanan dengan atribut ID layanan, nama layanan, harga, dan juga deskripsi. Kemudian kita membuat table pegawai dan juga table pesanan seperti berikut, dan terakhir yaitu table pembayaran. Selanjutnya kita membuat table pada sistem penjualan alat berkebun. Kita mengaktifkan database-nya terlebih dahulu, kemudian kita membuat table kategori, table produk, table pelanggan, dan juga table pesanan, dan terakhir table pemasok. Kemudian selanjutnya kita membuat table sistem penyewaan, table dari database sistem penyewaan dan penjualan kamera. Kita mengaktifkan database terlebih dahulu dengan menggunakan news, kemudian kita melakukan create table pelanggan, kemudian kita melakukan create table untuk table kamera. Selanjutnya kita membuat table pelanggan, membuat table pesanan, dan juga table pembayaran. Kemudian untuk relasinya sendiri pada sistem pemesanan layanan kebersihan rumah, di sini table pelanggan, pegawai, dan table layanan itu berrelasi dengan table pesanan sebagai foreign key. Kemudian table pesanan sendiri berrelasi dengan table pembayaran sebagai foreign key-nya. Karena pada pesanan itu pastinya memiliki nama ID pelanggan, nama ID pegawai, dan juga ID layanannya yang dipilih oleh pelanggan tersebut. Kemudian untuk pembayaran pastinya memiliki ID dari table pesanan. Kemudian selanjutnya untuk relasi dari sistem penjualan alat berkebun. Di sini table pemasok dan juga table kategori itu berrelasi dengan table produk sebagai foreign key. Kemudian untuk table pesanan table produk itu berrelasi dengan table pesanan sebagai foreign key-nya, karena produk adalah ID produk masuk ke ID pesanan. Kemudian table pesanan berrelasi dengan table pelanggan. Table pelanggan berrelasi dengan table pesanan, karena pasti dalam pesanan itu memerlukan ID dari pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu relasi dari sistem penyewaan dan penjualan kamera. Di sini table pelanggan itu berrelasi dengan table penjualan dan juga table penyewaan, karena pelanggan tersebut bisa melakukan penyewaan atau melakukan pembelian. Kemudian untuk table kamera sendiri juga sama. Table kamera itu bisa masuk ke dalam proses penjualan atau proses penyewaan. Dan kemudian untuk yang table pegawai itu berrelasi dengan table penjualan dan juga table penyewaan, karena pasti dalam menangani sebuah proses penjualan atau penyewaan itu diperlukan pegawai, dan itu harus dicatat siapa nama pegawai atau ID pegawai yang melayani transaksi tersebut. Kemudian dalam tugas tersebut kita juga diperintahkan untuk membuat 4 user, yang mana 1 user bertindak sebagai administrator dan 3 user sisanya itu sebagai admin dari masing-masing database. Di sini kita membuat user administrator dengan menggunakan perintah create user, kemudian tanda kutip yaitu nama administrator, nama dari usernya tersebut, kemudian add nama servernya. Di dalam kasus ini kita menggunakan localhost, kemudian identified by itu adalah password dari user tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat user dari ketiga database-nya seperti berikut. Selanjutnya kita memberikan privilege pada setiap user. Untuk user administrator itu berbeda sendiri karena dia mampu mengakses semua database pada localhost. Dengan cara kita menjalankan perintah grant all privilege on. Nah, tanda bintang, titik bintang itu menandakan bahwa dia bisa mengakses semua database untuk admin user. Nah, itu adalah nama user dari administrator yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita menyebutkan servernya itu, yaitu
localhost with grant options. Jadi dia bisa melakukan grant juga selain dari user root. Kemudian kita memberikan privilege pada setiap admin dari database tersebut dengan hanya memiliki privilege insert, update, dan select, karena untuk perihal delete hanya bisa dilakukan oleh administrator atau admin user. Kemudian di sini kita melakukan pencabutan privilege user dengan melakukan revoke all privilege on all database from admin kamera. Dalam hal ini kita melakukan revoke dari admin kamera di localhost. Kemudian kita memberikan privilege select, karena dalam tugas kita hanya diberikan kita diarahkan untuk salah satu user tersebut hanya bisa melakukan read only. Kemudian di sini poin selanjutnya kita menambahkan kolom baru setelah kolom kedua. Nah, dalam ini kita menambahkan kolom warna setelah nama produk. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-10 kita diperintahkan untuk mengisi data dari table yang sudah dibuat. Dalam hal ini saya hanya menggunakan satu database, yaitu penjualan alat berkebun. Nah, untuk memasukkan data pada setiap table itu kita menggunakan insert into. Kemudian data-datanya itu adalah berikut, dimasukkan sebagai berikut. Untuk setiap datanya itu insertnya itu adalah berikut, seperti bisa dilihat. Kemudian pada instruksi tugas itu kita diminta untuk melakukan update pada setiap baris sesuai dengan name. Dalam hal ini saya melakukan update pada setiap baris ganjil, yaitu untuk customer. Di sini saya melakukan update pada tabel pelanggan, yaitu customer 1, 001, customer 003, 005, 007, dan 009. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat select dengan 3 kriteria. Nah, untuk kriteria yang dibuat itu yaitu data email yang dimulai dengan kata re, atau ya dengan dimulai dengan re. Kemudian data alamat yang mengandung kata palu, karena pada perintah select from itu kata tulisan palu dimasukkan di antara 2 tanda persen. Kemudian kita melakukan mencari lagi data dengan kriteria ketiga, itu data nomor yang diakhiri dengan angka 23. Selanjutnya kita diperintahkan lagi untuk melakukan select hanya baris ketiga hingga baris ketujuh. Dalam hal ini saya sesuai dengan modul, yaitu select all from table pelanggan dengan limit 2,5. Nah, 2 itu dalam menampilkan data itu 2 plus 1, makanya di sini tampil mulai dari 003. Kemudian 5 itu adalah perulangannya, berapa banyak data yang akan diambil. Nah, selanjutnya itu select data hanya baris ketiga hingga baris ketujuh. Di sini salah, karena di modul itu sesuai tugas, arahan tugas kita diminta untuk melakukan delete dari setiap baris ke-9 di setiap tabel. Nah, di sini kita harus mulai dari yang paling bawah dulu, karena data dalam MySQL itu tidak bisa dihapus ketika datanya masih digunakan sebagai foreign key dalam tabel lain. Makanya kita harus menghapus dari table yang menggunakan data tersebut, menggunakan foreign key dari table lain. Dalam hal ini kita menghapus dari pesanan, kemudian produk. Nah, selanjutnya untuk tugas ketiga, yaitu pertemuan 11. Di sini kita diperintahkan untuk membuat satu database baru, yaitu di sini saya membuat database kesehatan. Kemudian membuat 3 tabel baru, yaitu tabel pasien, dokter, dan juga kunjungan. Kemudian kita melakukan insert untuk mengisi data dalam setiap tabel tersebut dengan data-data seperti berikut. Kemudian untuk melakukan inner itu kita di sini saya melakukan inner dengan sebuah pemilihan spesifik apa saja yang akan ditampilkan, yaitu select ID kunjungan pada tabel kunjungan. Kemudian seperti bisa dilihat selanjutnya, dan melakukan inner join dari tabel kunjungan dan juga tabel pasien, dan hasilnya adalah berikut. Kemudian yang kedua itu di sini saya melakukan left join dengan hasil yang diinginkan secara spesifik, ID pasien, nama pasien, tanggal kunjungan, dan juga diagnosa. Kemudian kita melakukan left join dari tabel pasien dan juga left join dengan tabel kunjungan. Selanjutnya right join dari tabel kunjungan, melakukan right join dengan tabel pasien. Kemudian kita melakukan kita menghitung max, min, dan jumlah baris pada tabel pasien. Di sini saya menggunakan nama pasien sebagai parameter dari max dengan menghitung panjang dari nama pasien.
Kemudian untuk nilai minnya itu saya sama menggunakan panjang dari nama pasien dan hasilnya adalah berikut. Untuk jumlah baris atau jumlah datanya itu dalam tabel pasien adalah 5. Kemudian berikut adalah hasil dari tabel dokter. Memiliki nama terpanjang itu ada dengan 9 karakter dan nama terpendek memiliki 7 karakter. Dan jumlah barisnya adalah 5. Yang terakhir adalah max dan min dari tabel kunjungan. Hasilnya adalah berikut. Karena di sini saya untuk 2 tabel sebelumnya di situ tidak ada nilai yang bisa saya gunakan sebagai parameter untuk dihitung nilai dari max dan juga minnya. Karena tidak ada misalnya tidak ada tanggal lahir atau maupun usia. Nah, untuk tabel kunjungan di sini ada tanggal, yaitu tanggal melakukan kunjungan. Nah, untuk jumlah barisnya itu adalah 5. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.